Oke, aku sekarang lagi pegang Oracle card ya. Teman-teman yang lahir di bulan Januari, ya, kita mau lihat seperti apa gambaran kehidupan, keberuntungan, cinta, bahkan rezeki teman-teman. Silahkan teman-teman lihat ke sini. Aku akan shuffle kartu, ya. Mari kita akan mulai. Kita akan mulai dari bagaimana gambaran kehidupan atau keberuntungan teman-teman yang lahir di bulan Januari. Oke. Aku akan ambil beberapa kartu dulu ya. Oke. Kita lihat seperti apa kehidupan keberuntungan teman-teman yang lahir di bulan Januari. Wow, ada love di sini. Saya akan buka dulu kartunya, kemudian baru interpretasi ya kartunya. Semoga teman-teman bisa lihat terutama gambar dari kartu ini. Oke, untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari tahun ini, ya, kalau menurut kartu yang terbuka adalah akan banyak sekali cinta yang hadir, ya. Teman-teman yang lahir di bulan Januari pada tahun 2025, ya, sepanjang tahun ini, dan juga sudah terasa ya dari bulan-bulan awal kemarin hingga bulan ini bahkan, bahwa teman-teman akan jauh merasa lebih dicintai, gitu ya. Nah, ada dua energi yang saya rasakan. Satu adalah energi cinta yang datang ke dalam hidup teman-teman, ya, karena orang-orang yang lahir di bulan Januari, kalau di kartu yang saya rasakan itu adalah orang-orang ini orang-orangnya peka, gitu ya, punya hati yang cukup sensitif, punya hati yang penuh kasih, juga tulus, apalagi kalau menerima atau memperoleh kebaikan dari orang lain, gitu. Orang-orang yang lahir di bulan Januari di tahun ini, jika ia merasa bahwa hidupnya telah banyak berubah ke arah baik oleh jasa orang lain, gitu ya, biasanya dia akan melakukan upaya untuk membalas kebaikan orang. Nah, tapi hati-hati untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari, selain punya energi kebaikan juga, karena power teman-teman juga cukup kuat ya. Jadi dalam hal kehidupan teman-teman perlu memanfaatkan energi baik ya, energi cinta ini ke arah yang positif gitu, sehingga tidak dikuasai oleh energi-energi negatif. Sakit hati, kebencian, marah, takut itu tuh ada sebenarnya ya di teman-teman di dalam hati pada bulan kelahiran Januari ini. Hanya saja sejauh teman-teman punya kesadaran, maka energi tersebut bisa terkelola dengan baik sehingga bisa menjadi menyelamatkan diri teman-teman dan juga jadi tambah cinta sama diri sendiri, gitu ya. Kehidupan teman-teman di tahun ini penuh berkat, penuh kasih, dan juga kalau di kartu ini menunjukkan bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang di masa lalu teman-teman lakukan ya, di tahun ini mulai teman-teman menuai, mulai datang tuh ya, hasil dari karma baik itu mulai kelihatan datang ke dalam kehidupan teman-teman. Dikala teman-teman merasa sedih, merasa tidak ada yang menolong, bahwa sebenarnya bukan tidak menolong gitu ya, hanya saja pada saat itu teman-teman sedang merasa drop, dan pada titik tertentu teman-teman akan menyadari bahwa banyak hal baik dalam hidup. Bahkan kalau yang percaya dengan leluhur gitu atau malaikat gitu, beliau-beliau ini senantiasa menjaga, mengayomi dari atas sana ya, dari alam sana, dan senantiasa menunjukkan jalan yang terbuka untuk teman-teman bisa lihat ya, untuk kebaikan teman-teman. Kemudian juga
Ternyata tadi kita kan lagi bahas tentang kehidupan ya. Di kehidupan itu juga banyak ada muncul. Nah, perhatikan. Ini terkait dengan rezeki ya teman-teman. Ya, di tahun 2025 itu teman-teman punya kesempatan baru yang terbuka. Ya, sepertinya ini berkaitan dengan mimpi atau tujuan tertentu yang sudah lama pengen dicapai, tapi belum bisa. Nah, di tahun ini, teman-teman bisa mewujudkannya. Ada kesempatan bagus yang hadir, ada rezeki yang besar di tahun ini. Lihat, ya banyak sekali. Ya, ada bulatan-bulatan warna emas di sini ya. Kemudian ada sinar warna kuning juga di seluruh kartu ini, dan angkanya 10. Ini menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun yang emas untuk teman-teman. Apapun impian, fokus ya teman-teman ya. Satu lagi yang paling utama, nah pesannya adalah impian bisa terwujud, tujuan goal teman-teman bisa terwujud. Hanya satu, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengelola pikiran, mengelola emosi teman-teman, sehingga semakin damai teman-teman, maka rezeki itu akan ikut ke teman-teman. Ya, teman-teman gak usah khawatir karena energi yang aku rasakan itu meningkat terus ya. Setiap bulannya teman-teman akan menemukan sebuah perubahan dalam hidup atau kemajuan dalam hidup, dan membuat segala hal terlihat menjadi lebih baik. Hanya yang paling penting adalah bagaimana diri kita itu bisa mengelola pikiran dan perasaan, sehingga tujuannya, fokusnya tetap. Ini akan bantu kita maju, gitu ya. Jadi yang sering up and down gitu ya, bagi teman-teman yang lahir di bulan Januari terus merasa up and down, ya nggak apa-apa. Perasaan itu kan wajar ya. Hanya jangan lama-lama di titik down itu. Dorong diri kembali, bangkit kembali, dan raih apa yang menjadi mimpimu, karena kamu adalah orang yang juga bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri sebenarnya. Bekerja keras juga dan tahan banting juga. Jadi di sini aku merasakan apapun menjadi tujuanmu, bahkan yang sudah menyadari tujuan hidupnya, fokus pada itu, lakukan yang terbaik. Percaya bahwa semesta selaras loh, mendukungmu loh. Yang paling penting adalah kamu setia pada tujuan hidupmu itu, tujuan yang ingin kamu capai ya teman-teman ya. Oke, ini tentang kehidupan, bahkan tadi rezeki juga udah keluar. Sekarang kita lihat tentang cinta. Nah, untuk cinta, hubunganmu dengan orang lain atau hubungan romantismu untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari ya, seperti apa? Bisa lihat ke sini. Saya akan ambil kartu. Oke. Bagaimana gambaran hubungan romantis atau cinta, baik yang sudah punya maupun yang belum ya, untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari. Oke. Oke. Wow, kita lihat lagi ya. Teman-teman, ini ada pesan khusus buat kalian yang lahir di bulan Januari. Tentang cinta ya, tentang hubungan romantis. Dan aku menemukan ada dua hubungan yang penting gitu loh teman-teman ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, di tahun ini ya merupakan tahun yang waktunya untuk melakukan transformasi ya. Sebagian dari kalian itu ya agak banyak gitu mengalami pengulangan ingatan terkait masa lalu yang menyedihkan atau menyakitkan gitu, yang
masa lalu itu masih melekat sebenarnya di hati kalian ya, masih membuat luka pada hati. Yang di tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa untuk melakukan penyembuhan, pemulihan diri, peningkatan kesadaran, peningkatan spiritual bahkan. Karena yang aku rasakan di energi ini ya, tahun ini adalah tahun-tahun yang baik, bagus, terbukanya kesempatan untuk teman-teman yang mau belajar mengolah rasa, mengolah batin, memulihkan diri, meningkatkan kesadaran, meningkatkan energi, ke energi kasih, energi damai khususnya. Kalian lihat ini ada lebih banyak warna hijau di sini. Ya, sebelum teman-teman bisa membuat hubungan yang harmonis, hubungan yang saling penuh kasih dengan orang lain, itu ya, teman-teman ternyata di sini diingatkan untuk punya hubungan yang harmonis juga dengan diri sendiri. Menerima kurang lebihnya diri. Nggak selalu loh kita itu sempurna, nggak selalu loh kita berperilaku menyenangkan orang lain, tetapi tidak merasa nyaman dengan diri sendiri. Nggak selalu harus seperti itu ya, tapi kita perlu juga untuk banyak memperhatikan diri kita sendiri, banyak mencintai, banyak mengasihi, menjaga, merawat. Nah, itu pesannya. Sehingga dengan bisa melakukan hal seperti ini, maka hubunganmu, ya hubungan teman-teman dengan diri teman-teman terkoneksi dengan lebih intim, lebih deep, lebih dalam, dan lebih selaras. Ini akan sangat memudahkan teman-teman mengkoneksikan hubungan hati teman-teman dengan orang yang teman-teman sayangi. Ini akan malah membuat bertumbuh ya secara pikiran, secara jiwa, secara mental, dan membuat hidup menjadi lebih lengkap. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya pasangan maupun yang belum, ada PR nih ya, yang perlu diselesaikan adalah ngebersihin emosi-emosi negatif yang melekat, yang pernah melekat itu. Karena kalau nggak dibersihin, dia akan membawa ke hubungan yang sedang kamu jalani sekarang atau hubungan di masa depan. Jadi dibersihkan ya, jangan ragu, ambil langkah dan berani dengan ini semua. Kenapa harus berani? Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang menjaga, ada yang menuntun teman-teman. Ya, dan juga dari sekarang kalau teman-teman merasa bahwa kok sepertinya ada terdorong untuk belajar hal-hal terkait kesehatan mental atau spiritual, bisa jadi itu adalah tuntunan yang diberikan Tuhan ataupun tuntunan yang diberikan sama leluhur untuk kemajuan diri teman-teman hidup di dunia ini. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah bacaan ya dari teman-teman, dari saya ke teman-teman ya, energi semesta. Oke, tunggu. Saya coba lihat dulu apakah ada pesan lain yang penting untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari. Ya, oke. Kita lihat. Ada nggak pesan dari semesta ya? Oke. Coba saya perhatikan, lihat dulu. Oke, ini terkait dengan bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Oke. Bagaimana kamu menilai dirimu sendiri, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, itu mempengaruhi bagaimana kehidupanmu. Kalau kamu, atau teman-teman semua yang lahir di bulan Januari, kalau kamu melihat dirimu itu berharga, dirimu itu penuh dengan potensi, dirimu itu cantik, dirimu itu baik, yang bagus-bagus gitu, maka kamu akan tumbuh
maju dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kalau kamu melihat diri kamu penuh dengan kekurangan, tidak layak, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa, kamu akan terkungkung dalam emosi-emosi negatif dan tidak berani untuk maju, mencoba hal baru, gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kita melangkah di dunia. Ya, itu pesannya. Satu lagi ada pesan khusus ternyata teman-teman. Oke, jika kalian sedang dalam kondisi yang stuck, ya, nggak ada, merasa bahwa tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup, itu tandanya bukan salah ya, itu tandanya teman-teman sedang diminta untuk melihat lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang perlu diubah gitu ya, atau ubah strategi, atau apa yang sebaiknya perlu dilakukan supaya tidak stuck gitu. Entah ubah strategi, entah ubah cara berpikir, karena seringkali cara berpikir yang pesimis itu mempengaruhi rezeki, mempengaruhi peluang-peluang. Tapi cara berpikir yang optimis bisa menarik kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki, peluang-peluang bagus yang datang ke dalam hidup. Ya, kalaupun sedang merasa stuck, kemudian tidak berdaya, yaitu bagian dari perjalanan hidup ya teman-teman, gak apa-apa. Hanya coba lihat lagi apa yang bisa dilakukan supaya tetap bisa maju. Sepertinya ada yang perlu didorong lebih keras lagi, atau ada yang perlu diintrospeksi sehingga bisa tetap maju dan bertumbuh, berkembang. Ya, dan jangan khawatir bahwa apakah kamu akan tetap di sana. Jangan khawatir bahwa kamu gak akan tetap di sana, karena kamu punya potensi, kamu punya kecerdasan ya, dan kamu juga punya kebijaksanaan, karena gajah juga lambang-lambang dari itu semua. Jadi sehingga tinggal lihat apa yang perlu kamu lakukan dan lakukan. Kurangi ketakutanmu, pikiran-pikiran negatifmu, karena sebenarnya itu hanyalah bagian dari pikiran-pikiran saja, tapi kamu penting sekali untuk mencobanya, karena keberuntungan akan hadir dengan lebih mudah dalam hidupmu. Oke, teman-teman, itu bacaan dari saya, pesan dari semesta untuk teman-teman yang lahir di bulan Januari. Ya, selama teman-teman menjalani hidup di tahun 2025. Oke, sekian bacaan dari saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video-video yang aku telah buat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan, keberlimpahan, keberuntungan, dan tuntunan dari Tuhan dan semesta selalu bersama kita semua. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.